Tertembaknya Draken pada chapter 221 memang sangat mengejutkan. Karena seperti yang kita tahu, Draken merupakan salah satu karakter kunci pada final arc kali ini. Yang dimana apabila dia mati nanti, maka kemungkinan besar happy ending akan semakin menjauh pada Takemichi. Selain itu, dengan matinya Draken maka akan banyak sekali fans yang merasa kecewa. Karena sosoknya sendiri sudah menjadi sangat ikonik. Dan seperti yang kita tahu, kira-kira masih ada sekitar setahunan lebih hingga Tokyo Revengers tamat. Jadi ya bisa dibilang kematiannya ini masih terlalu cepat men. Tapi walaupun begitu, peluang Draken untuk bertahan hidup memang sangat tipis sekali. Dan 3 kali tembakan bisa dibilang lebih dari cukup untuk membuatnya tewas. Nah menariknya, ada beberapa teori yang saat ini sedang hangat diperbincangkan di Twitter oleh para fandom. Teorinya itu pun bisa dibilang memang sangat logis dan juga menarik untuk dibahas. Jadi nggak usah pakai lama lagi, kita mulai aja pembahasannya sekarang. Let's go. Teori pertama datang dari akun Twitter bernama Naomi. Dan hingga saat ini postingannya itu sudah mendapatkan 990 kali retweet dan 4.303 likes. Ya mungkin nanti akan terus bertambah men. Dalam tweetnya itu ada beberapa poin penting yang dia sampaikan. Oke, kita mulai poin yang pertama. Seperti yang kita lihat katanya, Draken mendapatkan 3 kali tembakan. Namun peluru tersebut tidak menembus tubuhnya terlalu dalam. Hal itu dapat dibuktikan dengan terhentinya darah yang keluar. Ya mungkin maksudnya darah yang keluarnya hanya sedikit men. Sehingga Draken tidak akan mati karena kehabisan darah. Ya bisa dibilang teorinya ini memang cukup logis. Karena apabila kalian cek di Google, penanganan pertama bagi seseorang yang terkena luka tembak adalah memang benar, yaitu dengan cara menghentikan pendarahannya. Dan seperti yang kita lihat, saat Draken roboh, darah yang keluar dari tubuhnya pun tidak terlalu banyak. Beda halnya dengan Izana yang saat itu terkena 3 tembakan dari Kisaki. Darah keluar dari mulut, hidung, dan juga dari luka tembakannya. Poin yang kedua, mengenai peluru yang menembus tubuh Draken, untungnya tembakan tersebut tidak mengenai jantung. Ya walaupun salah satu tembakannya itu mengenai salah satu paru-parunya. Tapi untungnya, paru-parunya yang lain masih tetap aman. Sehingga selama Draken bisa sampai di rumah sakit dengan cukup cepat, besar kemungkinan Draken masih bisa terselamatkan. Jadi mungkin gini maksudnya si Naomi men. Dari 3 tembakan yang mengenai tubuh Draken, hanya 1 peluru saja yang mengenai organ vitalnya, yaitu bagian paru-parunya. Dan luka itu pun sebenarnya masih sangat mungkin untuk tertolong. Lalu 2 tembakan lainnya masih terbilang cukup aman lah. Cukup aman di sini maksudnya tidak terkena organ vital. Oke, poin yang ketiga. Draken adalah pria yang kuat katanya. Dia bisa selamat dari serangan pisau. Oleh karena itu, kemungkinan besar dia juga bisa selamat dari serangan kali ini. Ya untuk poin yang ketiga ini memang teorinya tidak begitu kuat. Karena seperti yang kita tahu, serangan yang Draken dapatkan saat ini damage-nya jauh lebih besar dibandingkan saat dia terkena tikaman oleh Kiyomasa sebelumnya. Ya itulah teori yang dibuat oleh salah satu akun bernama Naomi Mitsukai AU. Ya gue ingetin sekali lagi, ini bukan teori buatan gue sendiri, tapi karena menarik jadi gue bahas di video kali ini. So buat kalian yang penasaran bisa langsung aja cek postingannya di Twitter. Selain teori dari Naomi ini, ada juga teori lain yang dibuat oleh salah satu akun Twitter bernama Nia. Hingga saat ini postingannya itu sudah mendapatkan 538 kali retweet dan 2181 likes, yang mungkin kedepannya akan terus bertambah. Sama seperti Naomi, Nia pun menyampaikan beberapa poin penting. Bedanya, teori yang dia buat ini berdasarkan studi bioteknologi atau pure sisi medis lah. Oke, kita mulai dari poin yang pertama. Seperti yang kita lihat katanya, Draken tertembak 3 kali. Dan tembakan yang pertama terkena pada area bernama external oblique muscle atau sering disingkat sebagai IOM. Nah menurutnya, external oblique muscle ini memiliki kemampuan untuk mempertahankan ketegangan perut dan melindungi organ dalam. Yang artinya,
Otot tersebut dapat menghentikan pendarahan Draken saat ambulan sedang dalam perjalanan. Sedangkan tembakan kedua terkena pada area bernama Serrates anterior. Fungsi dari Serrates anterior sendiri adalah untuk menarik skapula ke depan dada, yang memungkinkan untuk anteversion dan protraksi pada lengan. Ya jujur gue juga kurang ngerti maksudnya apaan men. Tapi yang pasti, menurutnya luka yang didapatkan Draken pada area ini bukanlah sebuah luka yang fatal katanya. Dan area tembakan yang ketiga sekaligus area yang cukup fatal. Area tersebut adalah pectoralis major. Singkatnya, pectoralis major ini adalah otot besar yang menutupi sebagian besar depan dada. Dalam tweetnya, Nia pun menyebutkan kalau luka tembak pada bagian ini cukup kritis, akan tetapi tidak mengancam nyawa seseorang. Dan kesimpulan dari teorinya itu, dia pun menyebutkan jika ambulan tiba dalam 6-10 menit, maka Draken dapat bertahan karena beberapa faktor. Faktor yang pertama, Draken tertembak bukan pada area yang fatal. Yang kedua, Draken tidak mengeluarkan banyak darah. Dan yang ketiga, otot-otot pada tubuhnya melindungi Draken dari luka yang serius. Plus komposisi tubuh Draken yang imbang, dan juga Draken memiliki otot yang kuat. Ya, sebuah teori yang cukup menarik. Terus buat kalian yang mau cek lebih detail lagi dengan teorinya, bisa langsung aja cek ke TKP di @torainui. Karena teori ini juga akhirnya gue bisa mendapatkan sebuah alasan yang cukup jelas tentang bagaimana Draken bisa selamat dari kejadian naas tersebut. Ya, kuncinya hanya satu. Ambulan datang secepat mungkin men. Ya, semoga aja dengan diperlihatkannya orang-orang panik pada awal chapter 221 merupakan salah satu clue yang Ken Wakui berikan agar ambulan bisa datang secepat mungkin. Karena logikanya, kemungkinan seseorang memanggil polisi dan ambulan untuk menangani sebuah kasus penembakan sangat-sangat mungkin terjadi. Dan yang terakhir, khusus pembahasan kali ini berdasarkan pandangan gue pribadi. Jadi gini, pada chapter 217 Draken pernah mengatakan kalau dia saat ini masih sering memimpikan Emma. Dalam mimpinya itu Emma mengatakan tolong selamatkan Mikey katanya. Tapi kenyataannya saat ini Draken masih belum bisa menyelamatkan sahabatnya tersebut. Yang otomatis karena belum memenuhi keinginan Emma itulah maka Draken seharusnya saat ini belum boleh mati. Ya, bisa jadi saat Draken koma nanti dia akan bertemu kembali dengan Emma. Dan Emma jugalah yang menyelamatkan Draken dari kematian. Jadi selain dari sudut pandang medis, sepertinya keajaiban harus ikut disertakan agar nyawa Draken bisa terselamatkan. Karena jujur men, apabila Draken mati karena kejadian ini bisa dibilang cukup konyol lah. Karena seperti yang kita tahu, kemungkinan besar pelaku penembakan sendiri adalah 4 orang kroco yang baru pertama kali muncul men. Come on. Selain itu, kejadian ini juga mengingatkan gue ketika Draken terkena tikaman oleh Kiyomasa di Arc Mebius. Karena pada saat itu, di ambulan Draken juga sempat mengatakan hal-hal yang cukup dramatis kepada Takemichi. Dan para fans pun banyak menganggap saat itu Draken akan tewas men. Tapi kenyataannya Draken berhasil selamat dari kejadian tersebut. Tapi sekali lagi gue ingetin, semua pembahasan yang tadi gue sebutin hanyalah sebuah teori. Ya, bisa benar dan bisa juga salah. Keputusan akhirnya masih dipegang oleh Ken Wakui sendiri sebagai penulis Tokyo Revengers. Jadi kita lihat aja nanti. Tapi ya seenggaknya untuk saat ini kita masih bisa bernapas lega. Karena masih ada alasan yang cukup logik bagaimana Draken bisa selamat dari kejadian tersebut. Oke, sekian dulu pembahasan gue kali ini. Gue ucapin terima kasih buat kalian yang udah nonton video ini dari awal sampai akhir. Dan buat kalian yang menyukai pembahasan kali ini, jangan lupa klik subscribe dan like-nya men. Ketemu lagi di video gue selanjutnya. Ciao.